البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin yang ke-241 berhubungan dengan masalah apa? Nabil. Nah, kepada siapa Nabi Musa pergi untuk menuntut ilmu? Kepada siapa? Kepada Nabiullah Khadir. Nah, alaihi salam. Tayyib. Dan kisah tentang perjalanan Nabi Musa dengan Khadir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Tapi apakah dalam surat tersebut disebutkan namanya atau tidak? Indah ya Ja'far. Tidak disebutkan namanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa di sana? Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut dia sebagai abdan min ibadina. Fawajada, maka keduanya pun mendapati abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Dan ini termasuk keutamaan Khadir, karena Allah Subhanahu wa taala akui dia sebagai hamba-Nya yang sifatnya atainahu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajari dia ilmu dari sisi kami. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwanillah kemarin disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya tentang masalah Khadir di antara yang diperselisihkan apa? Tentang namanya. Tentang namanya siapa? Karena dalam Al-Quran tidak mansus nama hamba tersebut, hamba dari hamba-hamba Allah tersebut. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, wa awhallah ila Musa bal abdunal Khadir. Allah wahyukan kepada Musa, bahkan di sana ada hamba kami Khadir yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Nah, dan dari lafaz tersebut min ladunna ilma, kemudian muncul istilah di kalangan orang-orang ahli tasawuf dengan ilmu ladunni. Ini dari sini. Menurut mereka kalau sudah mendapatkan ilmu ladunni itu tidak perlu belajar. Dari ini jalannya orang-orang malas. Nah, jalannya orang-orang malas. Ingin dapat ilmu tapi malas belajar, nyarinya tidak usah capek-capek belajar, tidak usah capek-capek murojaah. Yang penting apa? Melayani Pak Kiai, melayani Gus, nanti kan dapat ilmu laduni. Nah, gampang mereka itu. Kalau dengar kisah-kisahnya kadang geli ya Pak. Kenapa ada manusia yang sampai tertipu dengan sedemikian parah? Sedemikian parah. Mereka tidak melihat bagaimana kehidupan para sahabat di sisi Nabi SAW dalam apa? Dalam mempelajari ilmu. Demikian pula tidak melihat para anbiya. Contohnya Musa saja, dia langsung bertemu dengan Khadir.
Nah, tapi apa? Untuk belajar. Baik. Dan karena saking parahnya ikhwanifillah tertipu dengan syaitan, nah di sini mereka berkeyakinan Khadir itu yang paling berilmu, sehingga menganggap Khadir lebih utama daripada Musa, dan ini keliru. Jelas keliru. Karena memang Khadir diberi pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada Musa, tapi dari sisi keutamaan jelas Musa adalah nabi yang paling utama dari kalangan Bani Israel. Adapun nabi yang paling utama secara mutlak siapa? Muhammad. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang muslim pun ragu. Beliau nabi yang paling utama, bahkan makhluk yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Tadi dalam ayat Allah katakan fawajada. Domainnya berapa? Domainnya berapa, Ridwan? Fawajada, ada alifnya. Berarti 2, ya kan? 2. Huma. Nah, menunjukkan ada seorang yang bersama dengan Musa alaihi salatu wassalam ketika pencarian Khadir ini. Nah, karena itu sudah ditanyakan pada poin setelahnya. Masmul fatal ladzi kana sahibu Musa thumma asbaha nabiyyan ba'da dzalik. Nama sahiba apa? Masmul fata, siapa nama pemuda alladzi kana sahiba Musa, yang saat itu dia adalah temannya Nabi Musa yang menyertainya. Tsumma asbaha nabiyyan ba'da dzalik, kemudian menjadi nabi setelah itu. Dan ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Manusia di dunia diangkat saya menjadi pemimpin atau diangkat menjadi direktur, ini bahagianya luar biasa. Tapi itu berhenti di dunia saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat dia dari seorang manusia biasa menjadi nabi, yang merupakan kedudukan tertinggi dari keutamaan manusia, nabi dan rasul. Nah, secara umum, walaupun para nabi dan para rasul bertingkat-tingkat, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. 4 tingkatan keutamaan dalam Islam, yaitu tingkatan pertama para nabiyin, para anbiya, kemudian baru siddiqun, kemudian yang ketiga syuhada, yang keempat salihun. Nah, siapa pemuda tersebut yang menyertai Musa kemudian diangkat menjadi nabi setelah itu? Wal jawab Yusha' ibn Nun alaihi salam. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israil
Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Faqala ana a'lam. Qala fa'ataballahu alaihi idh lam yarudda al-ilma ilaihi. Ya rahmatullah. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nah Musa berdiri berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian ditanya, ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling berilmu? Nah, faqala, maka Musa mengatakan, ana a'lam, aku, nah, yang paling berilmu. Maksud Musa alaihi salam adalah dari kalangan Bani Israel sesuai dengan pengetahuan beliau. Faqala fa'adaballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan itab. Itu itab, suatu celaan. Kenapa? Idlam yaruddal ilma ilaihi, sebab Musa tidak mengembalikan ilmu tentang perkara tersebut kepada Allah. Di mana beliau ketika ditanya dengan pertanyaan tadi, tidak mengatakan Allahu a'lam. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala pun tegur. Allah tegur Musa dikarenakan apa? Tidak mengembalikan ilmu kepada Allah dengan mengucapkan Allahu a'lam. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Musa, anna 'abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Bahwasanya ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di majma'il bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Nah, berarti majma' isim apa ini? Majma'un isim apa? Indak ya alif, isim makan. Nah, majma' dari tempat bergabungnya dua lautan. Dan hamba tersebut a'lamu minka, dia lebih berilmu darimu. Qala Musa, maka Musa kemudian mengatakan, ay rabbi kaifa li bih, wahai Rabbku, ay Rabbi maksudnya ya Rabbi sama. Nah, bagaimana aku bisa mencapai dan menemui hamba tersebut? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ihmil hutan fi miktalin, fahaitsu tabqidul huta fahuwa thamma, fantalaqa wantalaqa ma'ahu fatah wa huwa Yusha' ibnu Nun. Nah, dikatakan kepadanya, ihmil hutan, bawalah seekor ikan dalam suatu apa? Suatu keranjang. Nah, keranjang wadah ikan, dalam bahasa Jawanya kepis. Kalau bahasa kalian apa? Apa bahasa lainnya apa? Bahasa beri? Keranjang. Lebih bagus kepisnya, lebih spesifik. Orang jelas ya kan? Bahasa Indonesianya apa? Apa wadah ikan? Bahasa Melayunya apa Arif? Wadah ikan dibuat biasa dari bambu. Kalau orang mencari ikan itu, bakul beda lagi. Nah, bakul itu daripada bahasa beras atau nasi. Nah, intinya itu bubung. Nah, terserah sudah. Nah, yang penting paham ya kan. Mikdal itu suatu keranjang, wadah untuk memadai ikan tersebut. Nah, kapan saja engkau kehilangan ikan tersebut, fahuwa tamma, maka huwa kembali ke siapa? Khadir. Maka Khadir itu di sana.
Ya, sama bukan summa. Kalau sama dzarfu apa? Dzarful makan. Kapan saja engkau kehilangan ikanmu, maka disitulah Khadir berada. Nah, maka Musa pun beranjak pergi dan bersama dengan dia 6 pemuda dari kalangan kaumnya. Dan dia adalah Yusha ibn Nun. Ini syahid yang menunjukkan bahwasanya pemuda yang menyertai Nabiullah Musa alaihi salam adalah bernama Yusha ibn Nun. Siapa namanya? Yusha ibn Nun. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dalil yang menunjukkan beliau diangkat menjadi nabi, dikatakan di sini wad dalilu ala nubuwwatihi fis su'alit tali. Dan dalil tentang kenabiannya pada soal berikutnya. Nah, kita baca untuk melengkapkan faedah. Hal hubisatish syamsu li ahadin minan nas? Apakah pernah matahari ditahan untuk seseorang dari kalangan manusia yang seharusnya tenggelam ditahan, jangan tenggelam terlebih dahulu? Wal jawab na'am. Baik. Jawabannya iya. Pernah matahari ditahan untuk seseorang dari kalangan manusia. Hubisat li nabiyillahi Yusha ibn Nun. Ditahan untuk Nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Yusha ibn Nun. Wa dalil, apa dalilnya? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa lam tuhbas ala basharin illa li Yusha layali sara ila Baitul Maqdis. Dalilnya hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya matahari tidaklah ditahan untuk seorang pun dari kalangan manusia kecuali untuk Yusha. Yaitu yang maksud Yusha ibn Nun. Pada malam-malam di mana dia berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Nah, maksudnya akhwanillah yaitu karena terkadang dimutlakkan hari secara personal dengan layali. Baik, yaitu di saat beliau akhwanillah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan mengalami peperangan dengan musuhnya. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa qala muhaqqiqul musnad isnaduhu sahih wa sahih al-Albani fi sahihah wal wadi'i fi sahihil musnad. Derajatnya sahih dan dengan kesepakatan dua imam ahli hadis abad ini. Maka jaa fi hadis Abi Hurairah fi sahihain tasmiyatuhu nabiyyan. Dan telah datang dalam hadis Abi Hurairah di Sahih Bukhari dan Muslim penyebutan dia sebagai seorang nabi. Yaitu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Wa dzakara al-hadits rawahu Bukhari wa Muslim. Seorang nabi dari kalangan anbiya berperang. Baik. Untuk melengkapkan faedah kita baca hadis tersebut secara sempurna yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam beberapa tempat dalam sahihnya. Di antaranya pada nomor 3124. Demikian pula Imam Muslim. Pada nomor yang disebutkan di sini.
Kita baca, Inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layali sara ila baitil maqdis. Wa fi riwayatin ghaza nabiyyun al-anbiya faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun qad malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha. Sesungguhnya matahari tidaklah pernah ditahan untuk seorang manusia kecuali untuk Yusha. Pada hari-hari dia berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Dan Yusha ikhwanillah, Tayyib Fata Musa alaihi salam, dikatakan oleh Salim, Fata Musa alaihi salam, yaitu pemuda yang menyertai Musa alaihi salam, Nabiullah Yusha ibn Nun alladhi sara bi Bani Israel ba'da intihai marhalatit Tayyib wa dakhala bihimul ardal muqaddasah. Jadi beliaulah yang kemudian membawa Bani Israel setelah apa? Setelah tahapan Tayyib. Yatihuna fil ardi, itu karena pembangkangan Bani Israel akhirnya mereka diuji dengan banyak ujian. Setelah mereka selamat dari Fir'aun, mereka belum luput dari ujian-ujian berikutnya. Kenapa? Karena memang salah satu ujian Nabi Musa alaihissalam selain dari arah Fir'aun juga dari arah kaumnya sendiri, kaum yang banyak banyak membangkang. Tayyib diminta perang bersama dengan Nabi Musa, idhab anta. Apa kata mereka? Ketika diminta untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatil. Ya, pergilah engkau bersama Rabbmu, kamu nabi, kami di belakang saja. Dan hal-hal yang lain yang sangat menyakitkan. Diminta untuk masuk ke negeri dengan sujud, kemudian mengatakan inna hudna ilaik, mengucapkan kemudian hittah, untuk mengatakan wa qulu hittatun naghfir lakum. Mereka malah tidak melaksanakannya, masuk dengan pantatnya ke belakang, mundur dengan pantat lebih dahulu, kemudian mengatakan hittah. Ini bukan main, pembangkangan yang luar biasa. Bangga ikhwanifillah untuk masuk ke Ardul Muqaddasah yang memang dijanjikan bagi mereka, akhirnya banyak sekali ujian. Mengalami Tayyib, yaitu talun-talun tak tersesat, dan kemudian bisa masuk ke negeri tersebut pada marhalah ini bersama dengan Yusha ibn Nun. Dalam riwayat dikatakan ghaza nabiyyun minal anbiya, seorang nabi dari kalangan para anbiya berperang. Faqala liqaumi, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, la yatba'ni rajulun qad malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha. Tidak boleh mengikutiku seorang laki-laki yang dia telah menikah dalam keadaan belum dukhul, ya sudah nikah tapi belum ketemu, baru resepsi saja mungkin. Ini tidak akan bisa perang, kawan. Saya tidak akan bisa perang. Perang pun pengennya pulang saja. Yang seperti ini akan mengganggu jalannya perang. Maka tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut yang seperti ini, bikin loyo saja. Kemudian wala akhar qad bana bunyanan walamma yarfa
suffaha, dan tidak boleh juga ikut dalam pasukanku seorang yang membangun suatu rumah tapi belum diatapin, masih pinggir atapnya, sudah naik berdiri tinggal ngatapin. Orang kalau bangun kalau sudah diatapin lega, tapi kalau belum ada atapnya sudah masih mikir terus. Nah, bagaimana hujan, kepanasan. Tapi kalau sudah diatapin sudah tenang. Nah, kesan-kesan pun tidak akan cepat rusak. Jadi dari itu tidak kepikiran seandainya masih lama untuk meneruskannya. Kemudian wala akhar qad ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa muntadirun wiladaha. Tidak pula yang lainnya yang sudah membeli seekor kambing. Nah, beli seekor kambing yang bunting. Nah, yaitu yang hampir melahirkan, dan dia sedang menunggu bagaimana kambing tersebut melahirkan cempenya, melahirkan anaknya. Jadi 3 golongan yang disuruh tidak ikut dalam perang. Kenapa? Karena golongan-golongan ini alhamdulillah, mereka tidak akan bisa konsentrasi dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala keumumannya. Selama masih ada perkara dunia yang ada di benak mereka, maka ini akan menjadikan perjuangan melemah. Qala faghaza, maka setelah itu baru dia berperang. Fadna lil qaryati hina salatil 'asr aw qariban min dzalik. Kemudian dia mendekat ke suatu desa tatkala menjelang salat Asar, atau di waktu salat Asar atau menjelang salat Asar. Wa fi riwayatin falaqiyal aduwa inda ghaibubati syams. Maka kemudian dia bertemu dengan musuh tatkala matahari sudah ghaibubah, yaitu hampir hilang. Dalam bagian mulai menjelang mau tenggelam. Faqala lisyamsi, maka dia pun mengatakan kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur, Allahumma hbisha alayya syai'an. Dia mengatakan kepada matahari, engkau diperintahkan untuk untuk berjalan sebagaimana biasanya tenggelam. Dan aku pun diperintahkan untuk memerangi musuh. Kemudian meminta, ya Allah, tahanlah matahari itu untukku beberapa waktu. Baik. Yaitu takdirnya akhwanifillah, alayya syai'an, maksudnya qadra ma taqdi hajatana min fathil balad. Yaitu, ya Allah, tahanlah untuk kami matahari ini dengan kadar waktu kami bisa membuka negeri ini, mengalahkan musuh. Kenapa? Karena kalau sudah malam perjuangan lebih berat. Fahum bisan alaih, maka ditahanlah matahari tersebut hatta fatahallahu alaih, sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Faghanimul ghanaim, maka mereka pun mengumpulkan ghanimah yang banyak. Fajama'u ma ghanimu fa'aqbalatin nar ta'kulah. Maka mereka pun mengumpulkan ghanimah yang telah didapat, dan datanglah api untuk membakarnya. Tapi datang api afanifillah fa'abat an tad'anhu. Datang api, sudah datang api, tapi enggan api itu untuk melahap ghanimah tersebut. Dan ini hukum dulu yang Allah tetapkan untuk umat-umat sebelum kita, ya Pak. Jadi umat-umat sebelum kita kalau perang dapat ghanimah tidak boleh diambil, tapi dibakar. Dan apinya pun yang membakar itu api yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Datang api untuk membakarnya, tapi ternyata tidak mau membakarnya. Wa kanu idza ghanimul ghanimah ba'atsallahu ta'ala 'alaiha an-nar fa'akalatha. Adalah dulu apabila mereka mendapatkan ghanimah, Allah Subhanahu wa taala kirim api untuk membakarnya.
Tapi ternyata di sini datang api tidak mau membakarnya. Faqala, maka Nabi tersebut mengatakan, fikum ghulul, ada di antara kalian yang menyembunyikan harta ghanimah. Jadi satu atau berapa keping atau sesuatu dari ghanimah disembunyikan, ini Allah tidak akan luput dari pengetahuannya. Tidak akan luput dari pengetahuan Allah tentang hal tersebut. Berarti ada yang ghulul, ada yang menyembunyikan. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajul. Maka hendaknya setiap kabilah membaiatku dengan wakil satu orang. Ini subhanallah, Nabi yang memang pemimpin, panglima perang betulan, cara menghadapi masalah, cara memimpin dalam peperangan, juga tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapati seperti ini, dia mengatakan hendaknya membaiatku pada setiap kabilah satu orang sebagai wakilnya. Fabay'u, maka mereka pun membaiat. Falasiqat yadu rajulin biyadi, maka menempellah tangan salah seorang dari laki-laki dengan tangan Yusha tersebut, tidak bisa lepas. Nah, ini di kabilah ini. Faqala fikumul ghulul. Nah, pada kalian ini ada orang yang ghulul. Ketahuan, karena untuk semuanya dibaiat langsung tidak bisa, tapi wakil-wakil dulu, baru ketahuan, baru dikatakan pada kabilah kalian ada yang ghulul. Nah, fal tubayyi'ni qabilatu, hendaknya kabilahmu membaiatku. Fabay'anhu, maka kabilah itu pun membaiatiha. Falasiqat biyadi rajulain aw thalatha yaduhu. Maka tangan beliau pun Yusha ini menempel pada tangan dua laki-laki atau tiga laki-laki. Faqala fikumul ghulul antum ghalaltum, pada kalian ada ghulul dan kalianlah yang melakukan ghulul, yaitu menyembunyikan harta ghanimah. Qala ajal qad ghalalna surata wajhi baqaratin min dhahab. Akhirnya mengaku, ya benar kami telah ghulul, menyembunyikan nama ghanimah yang berbentuk wajah sapi dari emas. Nam fa akhrajuhu lahu mithlu ra'si baqaratin min dhahab. Maka mereka pun mengeluarkan yang mereka sembunyikan yang semisal kepala sapi yang terbuat dari emas. Qala fawada'uhu bil mal. Akhirnya mereka pun letakkan dalam tumpukan harta ghanimah, wa huwa bis-sa'id, dan itu diletakkan di tempat yang tinggi. Fa aqbalatin naru fa akalathu, maka datanglah api kemudian melahapnya, membakar semua ghanimah tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahadin min qablina. Tidak halal ghanimah untuk seorang pun dari umat-umat sebelum kita. Baik. Dan ini kepemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui kelemahan kita, ya kawan. Sebagaimana Rasulullah katakan setelahnya, dzalika bi anna Allah tabaraka wa taala ra'a dha'fana wa ajzana fatayyabaha lana. Yang demikian itu karena Allah melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Bagaimana sudah dapat uang, sudah dapat emas, kemudian dapat dikumpulkan dibakar. Mesti akan banyak yang melakukan ghulul. Maka agar mereka tidak terjatuh dalam banyak dosa, Allah Maha Pemurah terhadap umat ini, melihat kelemahan kita, akhirnya dijadikan yang haram itu halal untuk kita. Sehingga bisa dibagi. Baik. Dalam sebagian riwayat, innallaha at'amana al-ghanaima rahmatan bina wa takhfifan lima 'alima min dha'fina. Sesungguhnya Allah memberikan makan kepada kita berupa harta ghanimah sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada kita dan sebagai keringanan dari Allah. Dikarenakan Allah tahu tentang kelemahan kita ketika melihat harta. Sebagaimana kata banyak orang, kalau sudah lihat uang matanya hijau. Ini hal
yang memang ikhwanifillah tidak bisa dipungkiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatul ummatil mal. Nah, pada setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian untuk umatku harta. Maka hati-hati ikhwanifillah dari sisi ini, jangan sampai ambisi kita hanya terarah pada harta duniawi semata. Karena sungguh yang demikian itu akan semakin terus melemahkan diri kita. Nah, orang yang kuat, orang yang mampu menundukkan hal tersebut dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk bisa menggapai kemuliaan di akhirat. Ini sekilas tentang Yusha ibnu Nun. Nah, keutamaannya apa tadi? Apa keutamaannya Faisal? Matahari ditahan untuk beliau ketika beliau memerangi suatu kaum. Nah, kalau Nabi jelas seorang Nabi dari kalangan Nabi Bani Israel yang membawa kaumnya masuk ke Baitul Maqdis, ke Ardil Muqaddasah. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu alaihi wasallam.